Ya, jadi menceritakan tentang saat Bapak Dodo bertemu dengan Ibu Wi dan ketika Bapak Dodonya udah pergi. Jadi memang akan banyak rasa, akan banyak emosi, akan banyak cinta lagi di film ini gitu. Dan buat teman-teman yang udah nonton film pertamanya pasti kan banyak tuh plot-plot yang kok kayak gini. Nah, di film keduanya ini akan coba kita jelasin. Challenge-nya sebetulnya ini jadi film original sebetulnya karena di apa namanya di seluruh dunia Indonesia yang mendapatkan kesempatan yang diterima idenya untuk membuat sebuah film kedua lanjutan dari Miracle Number 7 gitu. Dan pihak dari sutradara Koreanya yang dulu produsernya itu sangat ini banget ya, sangat dukung banget gitu, sangat appreciate banget, sangat bahkan mereka tuh kaget bahwa kok Indonesia malah lebih cinta banget sama mereka selesai dan menyiapkan kelanjutannya gitu. Dan buat saya ini kayak suatu kebanggaan sih. Ada titipan dari produser yang Korea nggak untuk karakter kayak untuk? Iya, ternyata waktu itu titipannya cuma satu. Waktu mereka datang ke sini, saya pernah janji katanya kalau film Miracle Number 7 yang pertama itu lebih dari 5 juta, saya akan traktir dia. Dan ternyata dia nagih gitu. Mana nih Vino katanya mau traktir saya. Ya mudah-mudahan ya film ini juga bisa sukses lagi, jadi traktirnya double. Syuting bareng gimana mungkin? Pengalamannya kemarin syuting bareng seperti apa? Ya kalau ini kan sebetulnya dari awal memang ceritanya udah berdua ya. Tapi kita nggak ngebayangin bahwa film ini akan diteruskan dan akan dibikin eksplorasi dulu aja gitu. Ada tantangan nggak? Deg-degan sih. Karakter Louis gitu. Deg-degan. Iya, deg-degan banget. Karena itu sukanya saya sama film Miracle Number 7. Jadi ketika ini ada lanjutannya, ada prequelnya, jadi bukan beban tapi kayak keinginan yang besar banget untuk bisa jadiin karakternya hasil bagus, ada lawakannya nggak ada. Di film aslinya karakter istrinya, ibunya ini kan nggak ada ya. Jadi begitu pas di sini ada visualnya dan ada backstory-nya, itu yang jadi sangat menarik banget. Dan bahkan pihak dari Koreanya memuji pengembangan cerita dari film ini. Tadi kan ini bang, ini kaiting dengan film asli gitu, bukan dari pressure-nya seperti apa sih? Pasti kan berbeda ya dengan apa yang kalau bermain. Ini jadi kayak syuting film original karena memang ceritanya nggak pernah ada di mana-mana. Ceritanya benar-benar murni film Indonesia. Bahkan tadi kata Ibu Erika produsernya melalui produser di Korea sana, negara-negara lain pengen melihat film ini karena mungkin akan ada kemungkinan untuk mungkin meremake film ini atau gimana ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memberitakan ini seluas-luasnya biar ini menjadi kebanggaan kita nantinya. Bukannya kita lagi meremake film luar, tapi film kita yang diremake oleh penggemar film Miracle Number 7 seluruh dunia. Aku jadi jalan-jalan dong ya nanti, siap jalan. Mas Din, ini ada ngerasa beban gak sih? Kan kemarin kan sudah 5 juta lebih, terus ada perasaan, terus juga kan berdua juga kemarin juga, ini ngerasa, aduh gimana nanti ya, akan berhasil lagi gak atau gimana? Kan pasti ada pressure di tekanan dong. Terus ini nyangka gak sih sebelumnya, kayaknya bakalan ada nih, atau Dodonya gak nyangka bakalan di prequel? Gak nyangka ya, awalnya gak nyangka. Cuman kalau bebannya sih nggak sama kayak dulu sih. Kalau dulu kan bebannya adalah ini film besar, terus kita remake gitu kan. Jadi bebannya bisa sesukses yang dulu nggak? Film aslinya gitu. Itu kan udah kita buktiin tuh ya film pertama. Nah kalau sekarang tuh buktiinnya adalah kayak film original gitu. Cerita yang kita kembangin ini bisa diterima nggak gitu. Jadi bukan ngebandingin antara film asli sama film remake, tapi cerita baru ini bisa
diterima nggak dengan apa namanya dengan pengembangan yang dilakukan oleh Indonesia gitu. Bisa dibilang nothing tulus lah buat nanti penonton. Iya, nothing tulus karena memang ceritanya cerita baru dan ceritanya juga lebih banyak, nggak cuma di Bapak Dodo dan Kartika aja, ada Pak Hendro, ada apa namanya, ada part di mana Bapak Dodo udah nggak ada gitu, gimana anaknya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang peran utamanya di sini memang Kartika sama Grace gitu. Makanya di posternya nih Aman. semuanya melihat ke Grace gitu. Mas Vino sempat nangis berkali-kali Mas. Nangis berkali-kali. Karakter ini seperti apa nih? Iya, tadi saya juga melihat trailernya, saya baru pertama kali lihat, kok sedih banget gitu ya. Saya malah melihatnya kayak begitu anak saya nggak ada, anak saya seperti apa ya, siapa yang jaga ya. Perasaan itu jadi lebih kayak gitu kayak anak saya sama Grace itu kan udah deket banget. Udah kayak dia manggil aja Mas, sampai sekarang masih bapak gitu. Jadi begitu ngeliat ininya kayak ya ampun, Ika udah gede gitu, terus Ika udah nggak sama Bapak Dodo lagi, Ika udah dia asuh sama teman-teman yang di penjara, sama Pak Hendro, itu jadi kayak ngerasa, aduh sedih banget sih. Mas bisa dibilang Makasih ya, alhamdulillah. Amin. Ngobrolnya gimana sih? Kita nggak pernah mengkondisikan bahwa syutingnya harus berdua. Saat ini pun Marsha punya proyek lain, saya juga punya proyek lain, tapi begitu dipercaya oleh produser untuk bergabung dalam sebuah film, itu benar-benar karena bukan cuma karena kita suami istri sih, karena memang kita benar-benar menjalani profesi ini dengan sangat profesional gitu. Kita membuktikan bahwa ketika kita kerja, kita punya karya, kita tuh sungguh-sungguh gitu. Jadi itulah yang reward yang kita dapat. Akhirnya kita dipasangin lagi. Dan saya rasa banyak kok di luar sana yang pengen banget main sama suaminya, pengen banget main sama istrinya gitu. Gajinya double gitu. Enggak sih, lebih enak. Seneng aja karena kita bisa kerja bareng tapi dengan berganti karakter. Lagi kasih tahu di sebelah sana. Iya. Udah yuk. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan filmnya aja dan berharap yang terbaik untuk film-filmnya terutama yang sekarang di second Terima kasih Mas.